hewan seperti kerbau sapi bisa dibakar supaya amannya semua mati. Tahukah Anda bahwa produk-produk ini berasal dari limbah pertanian? Ya, produk-produk cantik dan unik ini berasal dari limbah jerami padi. Menarik bukan? Penasaran? Bersama saya Arita Dewi, mari kita ikuti perjalanan limbah jerami padi menjadi kertas bernilai seni. Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan sebagai hasil dari sisa-sisa kegiatan pertanian. Salah satunya adalah kegiatan panen. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah proses panen di Desa Jurangjero, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Bersama saya ada salah satu petani. Mari coba kita tanya. Dengan Bapak siapa? Sugiono. Pak Sugiono, panggilannya Pak Sugi sakit nggih. Nggih. Ini baru panen nggih Pak Sugi nggih. Nggih, ini panenan apa nih Pak Sugi? Ini panen 32. Yeah. Nah Pak Sugi, dari panenan sebanyak ini Pak Sugi, jeraminya ini kan banyak nggih? Iya. Lumayan banyak. Nah ini biasanya itu diapakan nih Pak Sugi? Yang pertama untuk pakan hewan seperti kerbau sapi. Yang kedua yaitu untuk bikin pupuk ya bisa, dicampur pupuk kandang itu bisa. Ya, yang ketiga kalau masih ada sisa itu kalau ada hama bisa dibakar supaya hamanya semua mati. Oh, ya bisa. gitu, Kalau dibuang ke tengah kalau nggak ada hama itu bisa jadi pupuk. Oh, diolah kembali ngoten nggih Pak Sugi. Ya, nggih nggih. Sama traktor itu loh. Pernah mboten Pak Sugi ini untuk jerami ini damen nggih, bahasa Jawanya damen ini diolah kembali menjadi produk yang bisa dijual. Oh, kalau itu saya nggak tahu tuh. Dari kertas kayak gini. Sebenarnya bisa loh Pak Sugi. Jadi ini apa itu? nanti bisa untuk buat kertas, nanti diolah jadi produk eksklusif. Jadi zaman saya masih sekolah SD itu untuk bikin buku merang. Oh buku, nah leres Pak Sugi nggih. Ada itu untuk buku merang, itu bisa dimanfaatkan ke sana. Nah ini juga nanti kertasnya itu bisa diolah selain buku merang nanti ke produk-produk lain yang bisa dijual dengan harganya lumayan tinggi Pak Sugi. Nah ini kalau yang sekarang ini berarti dibiarkan nggih, niki nggih? Tidak diolah ya. Berarti bisa saya ambil ya Pak Sugi nggih? Bisa. Free ini, gratis Pak. Yang ngambil. Nggih. Ngatur suwun ini. Bisa. Berarti tak bawa ya Pak Sugi nggih? Ngatur suwun Pak.
Jerami yang merupakan hasil samping dari kegiatan pertanian sejauh ini masih dinilai belum optimal untuk pemanfaatannya. Walaupun sebenarnya sekitar 60% dari bagian tanaman padi merupakan jerami. Padahal dengan sentuhan sains, teknologi, dan seni, limbah jerami ini bisa disulap menjadi produk-produk bernilai ekonomis. Salah satunya diolah menjadi kertas. Secara umum, metode yang digunakan untuk pembuatan kertas ada 2 tahap, yaitu yang pertama, menggunakan tahap pembuatan pulp, dan yang kedua adalah tahap pembentukan pulp menjadi lembaran kertas. Pulp merupakan bahan baku pembuatan kertas yang biasanya mengandung 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pada tahap pembuatan pulp, bahan baku jerami dipotong-potong, kemudian dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Ini merupakan tahapan pretreatment. Selanjutnya, jerami kering dimasak dengan penambahan larutan NaOH dengan konsentrasi tertentu untuk membantu proses delignifikasi. Delignifikasi merupakan proses penghilangan lignin dari bahan sehingga dihasilkan selulosa dengan kemurnian yang cukup tinggi. Setelah dimasak, bahan dicuci dengan menggunakan air dan disaring. Nah, pencucian dan penyaringan ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa NaOH dan zat-zat pengotor pada bahan. Jika pulp tidak untuk segera diproses menjadi kertas, maka bisa dikeringkan terlebih dahulu untuk nanti kemudian disimpan dan dimasak kembali saat proses akan dilanjutkan. Jika pulp akan langsung diolah menjadi kertas, maka setelah dicuci, pulp langsung dihaluskan dan dicetak, lalu dikeringkan hingga terbentuk lembaran kertas. Ini adalah kertas yang kita buat dari jerami padi dengan proses delignifikasi dengan menggunakan hidrolisis basah. Kertas yang terbentuk memiliki karakteristik unik dengan tekstur serat alami yang artistik, sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai kertas seni. Sebenarnya saat ini sudah ada beberapa jenis kertas seni yang dikembangkan dari bahan-bahan sisa, seperti dari limbah pertanian dan dari kertas bekas. Namun aplikasi pemanfaatannya kebanyakan baru sebatas sebagai kertas untuk prakarya yang belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan adanya penelitian semacam ini, diharapkan kita dapat meningkatkan pemanfaatan limbah yang semulanya dianggap sebagai sampah yang kemudian nanti bisa menjadi berkah. Nah, selanjutnya dari kertas jerami ini kita akan membuat produk-produk komersial yang cantik dan eksklusif. Selamat sore Mas Antusa. Hei, halo. Halo, apa Sore. kabar, Mas? Baik, apa kabar? Ya, baik Mas. Ya, saat ini saya sedang bersama Mas Antusa. Jadi Mas Antusa ini merupakan owner dari studio cetak letterpress yang berada di Jogja yang biasa memproduksi produk-produk komersial berbasis kertas. Nah, ini Mas Antusa sedang mengerjakan apa ini, Mas? Ini baru siapin hangtag. Jadi ada klien pengen hangtag dicetak letterpress. Letterpress itu apa, Mas? Letterpress itu cetak zaman dulu, teknik cetak pertama di dunia. Itu jadi sebelum ada teknik cetak offset sekarang ini, untuk mencetak kertas, orang menggunakan teknik cetak letterpress. Nah, oke, menarik sekali ya Mas Antusa ya. Ya. Ya, jadi ini Mas Antusa, saya kesini membawa Oke. kertas dari limbah jerami padi. Jadi ini sedang baru saja kami buat, dan ini kita penasaran ini, kira-kira ini bisa dibuat apa ya? Wah, ini keren banget ini. Ini orang mengenalnya kertas merang namanya. Betul, betul. Ini menarik sih buat saya. Coba aku cari nanti gimana, saya coba-coba. Nanti mana yang pas,
kayak bisa nanti dicoba. Tapi yang pasti harus pakai teknik cetak tersendiri sih kalau ini. Ah gitu. Oke. Jadi ini bisa ya Mas ya, kita minta tolong Mas Santosa ini Bisa. untuk coba menyulap limbah ini menjadi nanti produk yang eksklusif gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Makasih Mas Santosa. Siap. Coba ya. Ya, oke. Oke. Asik sekali sebenarnya menggunakan limbah, dan di Indonesia itu sebenarnya sumber dari fiber ini, serat ini banyak sekali. Bisa dari jerami, tebu, bambu. Oh, banyak banget sebenarnya pemanfaatan limbah yang bisa dijadikan kertas. Kalau zaman dulu kertas ini namanya kertas merang. Orang masih pakai buat kerja, buat nulis, dulu masih bisa, meskipun tidak enak sebenarnya buat nulis karena karakter kertasnya seperti itu. Jadi mudah menyerap gitu. Kalau orang Jawa bilang blober. Kalau sekarang cuma dipakai buat nyerap minyak goreng biasanya. Sekarang saya nyoba beberapa produk menggunakan jerami ini, tapi saya campur dengan kertas daur ulang. Jadi untuk mendapatkan ketebalan, itu saya pakai campuran kertas daur ulang. Beda sih kertas murni pakai jerami sama kertas daur ulang. Kendalanya produk ini untuk mass produk mungkin agak susah karena pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Ini jadi semacam artisan produk kalau sekarang. Ada konsumennya, ada pasarnya, dan mereka cenderung mengerti akan lingkungan, aware akan hal itu, kemudian bisa menghargai karya-karya tangan yang agak jelimet. Ya, segmen pasarnya kayak gitu sih. Peluang penggunaan kertas merang ini atau pemanfaatan dari limbah padi ini sebenarnya banyak banget. Kalau sekarang orang mulai sadar akan kondisi lingkungan, penggunaan foam tempat makan itu bisa diganti dengan tempat makan yang terbuat dari jerami ini. Ya, itu peluang yang keren banget dan harus dipikirkan karena Indonesia sumbernya banyak banget. Itu sih yang kayaknya oke banget dari limbah jerami ini. Jadi beginilah perjalanan dari limbah pertanian, limbah jerami padi menjadi produk eksklusif ini. Tidak disangka-sangka ya bahwa limbah pertanian ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam produk-produk unik, menarik, dan eksklusif, juga bernilai ekonomis. Indonesia sebagai negara agraris tentu saja memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan produk-produk pertaniannya, juga limbah-limbah pertaniannya.